Kan kalau patah, misalnya pernah patah nih, Heeh. sakit ini gitu. Enggak kalau ini ya? Enggak, ya ada dikit lah berasa tapi nggak terlalu ini. Hmm. Nah akhirnya pindah tuh ke RSCM dan saat itu saya sempat berpikir, ini saya kenapa ya, saya bilang. Saya kayaknya baik-baik aja gitu ya. Kayaknya saya nggak pernah neko-neko gitu ya. Ini ujian Ibadah atau teguran gitu ya? iya, ibadah saya baik-baik aja gitu. Saya berpikir, Dakwah juga dakwah gitu. juga ya. Saya sempat berpikir, ya Allah, saya bilang, saya tanya, ya Allah deh, eh, saya salah apa sih gitu kan, di jalan Iya, itu pada saat itu ada ratusan orang gitu loh. saya yang kena Kenapa gitu ya. kenapa saya yang kena Itu gitu. fase denial itu kalau kata-kata Betul, fase betul, masih denial ya. denial tuh, penolakan. Kalau saya bilang, ya Allah, why me gitu ya, Ah, mungkin saat itu Allah menjawab kali, why not gitu. why not? Makin baik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita belajar terus di podcast MBA, makin baik aja. Alhamdulillah teman-teman semua yang baru gabung di podcast MBA, makin baik aja. Podcast MBA ini adalah ruang belajar, mencari inspirasi, baik karir, profesionalisme, pokoknya hal-hal yang mengakselerasi kita menuju purpose of life kita. Siap? Dan selalu pembicaranya adalah yang paten dan kompeten. Hari ini kita akan belajar tentang multi karir, teman-teman. Mudah-mudahan jadi inspirasi nih. Multi karir, orang yang berkarir di banyak bidang. Bisa nggak satu aja pusing? Nah ini, mari kita dengarkan dari narasumber kita, Coach Erwin Yahya. Ya, Bener ya kan ya? ya, kadang-kadang kalau Erwin Yahya itu nama benernya, nama komersilnya Erwin Senada. Nah ini dia. Udah ada spill tuh. Jadi Ya. beliau dulu menjadi karyawan juga, terus menjadi artis juga ya. Insya Allah. Wah, ceritain dong, awalnya gimana tuh masuk tiba-tiba jadi Senada ini? Oke. Senada itu dibuat lahir dari idealisme sebetulnya, Kang. Kita tuh anak-anak musola. Jadi Anak-anak kalau musola ini. anak kuliah itu dulu di kuliah saya di zaman SMA di SMA 68 itu udah gabung di musola tuh, artinya kegiatannya di musola gitu. Jadi yang kan semua satu SMA satu? enggak, ada ada anak PMM, anak PMM, ada anak oke. basket Ya. terus ada macam-macam lah gitu. Nah kalau saya lebih ke rohis gitu loh. Oke. Nah sampai kuliah juga begitu, di kuliah tuh di FISIP UI ya, di situ juga geng-gengan juga tuh, Kang. Jadi ada yang anak kafe ya, mainnya di kafe, ada anak balsem. Balsem itu balik semak. Balik semak apa itu? Jadi kayak tempat makan juga, tapi dia lebih rakyat lah. Lebih ke balik semak. Nama di balik semak ada kayak hutan gitu loh. So konotasinya di balik semak itu agak-agak negatif gitu. Di balik semak. Ada ya gitu deh pokoknya. Nah, saya masih karena SMA-nya di anak musola ya, masih gabung di musola. Kita tuh waktu itu saya gabung di FSI, Forum Studi Islam. UI nah, di UI. Karena ya, jadi udah lumayan dekat lah dengan kegiatan dakwah gitu ya. Nah, saya tuh sama temen saya namanya Agus ya, Agus Idwar. Beliau juga sekarang jadi trainer juga. Sama Lukman gitu loh. Nah, ini kita pengen berdakwah gitu. Cuma kita pengen cara yang unik gitu. Kita lihat semua orang berdakwah monolog gitu ya. Wah, ini segala kajian resmi formal gitu. Bisa nggak sih cara yang lain? Akhirnya kita ini aja. Nah, pada saat itu tahun 91 tuh lagi booming juga nasyid. Nasyid gitu ya. Nah, waktu itu nasyid itu ini, Kang. Kalau di Indonesia itu kan nasyid kan tumbuh karena rasa solidaritas dengan perjuangan muslim di Palestina. Oke. Boleh nggak ke Basti nih, Basti? Nasyid itu akapela tapi religius muslim gitu ya? Nah, nasyid itu sebetulnya nasyid itu kan senandung sebetulnya. Senandung ya, betul. Kalau zamannya Rasulullah tuh ada Tola al-Badru. Nah, itu tuh senandung gitu. Nah, bahwa itu pakai musik nggak pakai musik tuh ada perbedaan juga, gitu ya. Ada perbedaan gitu. Nah, kita waktu itu karena kalau akapela itu nggak pakai musik ya soalnya. Akapela nggak pakai musik. Nah, waktu itu kita menganggap bahwa nasyid itu nggak pakai musik. Akhirnya
Nasyidnya itu nasyid yang apa namanya, ya begitu kita nyanyi tanpa musik gitu loh. Kalaupun ada musik tapi paling dub aja alat pukul gitu ya. Oke, Alat ya. pukul. Nah udah gitu udah coba kita bernasyid. Nah saat itu juga ada pendahulu kita sudah bernasyid, senior kita udah bernasyid, tapi semua nasyidnya tentang perjuangan Palestina, bentuk simpati kita terhadap perjuangan di Palestina waktu itu. Masya Allah. Ya. Nah zaman itu kita juga apa namanya terpanggil gitu ya, yuk kita bernasyid dengan seperti itu. Nah belakangan kita mikir juga Kang, kita mikirin Palestina boleh gitu ya, tapi kayaknya di Indonesia juga perlu dipikirin nih, perlu didakwahin juga nih gitu. Sayang aja kalau nggak kita bahas. Oh iya ya, terus gimana? Ya udah coba kita nasyidnya pakai apa namanya, pakai bahasa kaumnya, bahasa yang dipakai buat mendakwahi mereka dengan cara kita, terus sesuai dengan kebutuhan mereka. Masya Allah ya. Maka keluarlah. Jadi pada saat mahasiswa nih ya bentuknya ya. Dan sudah namanya sudah senada. Nah dulu namanya Trio APS. APS itu tuh nama program studi. APS tuh Trio. Nah nama senada itu diberi oleh Kiai Haji almarhum ya Toto Tasmara. Masya Allah. Pada saat pengajian taman ya, beliau kasih nama, kita nyanyi tuh ya, kita persembahkan nasyid dari Trio APS UI gitu kan ya, kita nyanyi itu. Nah itu dibilang, saya dikasih nama Trio APS. Terus nah saat itulah, cuma namanya jangan itu dong, karena beliau tuh orang ini ya, corporate communication di perusahaan besar gitu ya. Nah, coba ganti namanya agak komersil apa, Senada gitu, Senandung Nasyid dan Dakwah. Oh, senandung nasyid dan dakwah. Pak, saya juga baru tahu loh. SE ya, senada. Awalnya. Begitu di kampus, teman-teman kita juga menghibur gitu ya, setiap acara keagamaan rohani Islam, tanya nyanyi sama temen di Garubah juga namanya, kalau Mas Hikmat kalau nggak salah tuh, jangan senada dong, E-nya dihilangin jadi senada. Gitu, jadi SNADA. Kayaknya lebih komersil. Oh iya bener deh, akhirnya berubah Kang jadi senada, karena usulan dari teman gitu. Mulai rekaman kapan tuh rekaman? Nah rekaman waktu itu kita juga punya rasa simpati terhadap ini Bosnia Herzegovina dulu kan ya, karena di jajah oleh Serbia. Iya, di genosida waktu itu tahun berapa tuh, 90-an lah ya. Nah salah satu pemicu kita bikin album tuh itu, yuk kita bikin album isinya tentang rasa simpati kita terhadap Bosnia Herzegovina. Maka dibuatlah album Bosnia waktu itu. Album pertama senada, album Bosnia Menangis tuh. Akhirnya kita bikin tuh ininya. Nah itu rekaman dulu rekamannya masih zaman dulu ya, maksudnya agak susah gitu ya. Jadi kalau sekarang nih rekaman nih salah tinggal diulang. Iya. Kalau itu salah tinggal terusin. Yang salah di mana? Kalau dulu kita nyanyi nih Kang, rekaman nih tengah lagu lah gitu ya, sekitar udah 2 menit lagu tuh salah dari awal. Udah berat. Terus sampai dia pakai pita kan, dulu pakai pita. Kalau kan udah digital udah gampang. Ngalamin tuh saya dulu. Masya Allah ini. Tahun berapa itu Bosnia Menangis? Bosnia Menangis itu tahun 1991 kalau salah. 91, Masya Allah ini. Udah lama banget ya. Barohmah belum ada Barohmahnya. Oke, nah terus kan udah jadi artis nih, kok tiba-tiba jadi karyawan juga gitu kan tuh? Nah gini, karena waktu itu kita memang nggak berpikiran untuk mau jadi artis gitu, karena susah juga ya membawa jadi artis, tapi yang kita bawakan tuh kontennya konten dakwah gitu. Oh, apalagi tadi khususnya gitu ya, gitu. Bosnia, Palestina. Betul, gitu ya. Ya mungkin orang juga nggak relate juga orang gitu ya. Jadi sehari kita jual agama nih gitu kan. Ya sudahlah, kita ini aja deh ya kita berdakwah aja bahwa nanti ada hal-hal lain dari itu ya kita terima aja gitu ya. Ya kita jalankan. Jadi kita nggak melihat ini sebagai salah satu cara untuk ladang rezeki kita, tapi kita jadi ladang dakwah, rezeki kita cari yang lain sebagai profesi gitu.
Betul ya. Jadi poin pertama yang saya dapat untuk multi karir ini, karena tadi kita sudah punya purpose satu-satu nih, purpose untuk berdakwah, purpose untuk jadi profesional gitu ya. Betul. Oke. Dan ternyata bisa digabung, Kang. Nah, ini dia nih. Nah, ketika sudah mulai tahun 2000-an tuh sudah mulai tuh kita tuh. Jadi Mulai dikenal ya, udah mulai tuh. jadi Oh ada ya seni Islam nasyid yang berbeda dengan bimbo waktu itu ya, dengan kasidah waktu itu, tapi dia punya gaya yang berbeda, yang lebih waktu itu ya anak muda gitu muda kan. ya. Ya saya percaya kok Mas pernah muda, saya percaya kok. jadi senang tuh ya mereka, rupanya direspon oleh masyarakat gitu loh, dengan gaya akapela gitu ya, tanpa musik kok dia. Apalagi kita tampil waktu itu, kalau akapela itu kan yang paling enak dinikmati kalau nyanyinya live. Betul. Di panggung. Itu seru banget. Nah, ternyata itu bisa kita gabung. Pada saat 2000 tuh saya bekerja di Excel ya. Waktu itu saya udah sebagai trainer gitu ya. Dan ini perusahaan, ini juga nih, multi itu nggak 2 teman-teman, ini 3 nih ya, dengan trainer juga nih. Iya nih. Dan ini perusahaan besar loh, kan biasanya perusahaan besar kan tuntutannya banyak gitu. Tapi itu bisa disiasatin. Caranya gimana? Nah, jadi gini, kita tuh Senada itu jadwal manggung itu paling banyak pada saat bulan puasa. Biasanya 10 hari menjelang puasa, pas bulan puasa, dan 1 bulan setelah puasa. Halal bihalal segala macam tuh. Kalau 10 hari itu biasanya sambutan buat Ramadan gitu ya. Nah, mulai bingung tuh biasanya tuh. Dulu awal tuh gimana caranya nih kalau ada panggung, dan nggak tanggung-tanggung, panggilan sampai keluar kota gitu. 3 hari saya deketin tuh manajer saya waktu itu, Mas Gogor waktu itu. Mudah-mudahan beliau nonton. Nih, komplimen buat Mas Gogor. Mas, ini saya ada nyanyi nih, panggung. Saya belak-belak terbuka aja nih. Saya ada nyanyi di Medan, kemudian di Makassar, sama di Surabaya. Satu lagi saya nggak salah di Bandung. Ini ada tour. Jadi ada tur 4 kota. Kalau saya cuti kayaknya nggak enak ya ninggalin ini ya, untuk keperluan itu gitu loh, meskipun cuti hak saya gitu ya. Dan saya pikir apa sih yang bisa saya kasih kontribusi ke perusahaan, meskipun saya pergi nyanyi. Saya siasatin gini, Mas Gogor, boleh nggak saya ke 4 kota ini sambil ngajar? Oh boleh, katanya gitu. Mas, nggak usah mikirin tiket pesawat ya, nggak usah mikirin perdim nggak usah gitu. Tapi saya deliver nih training buat walking center waktu itu. Oh boleh kali gitu, asal menguntungkan perusahaan gitu kan. Oh ya udah, kan win-win solution kan. Nah, oh boleh, langsung di-approve kan. Oke, berapa hari gitu ya, di sini sama perjalanan 2 hari gitu ya, langsung approve gitu. Nah itulah jadi salah satu bisa di-combine jadi ya. Di-combine. Jadi poin kedua nih, bisa kita multi karir. Soalnya tadi bukan masalah combine-nya kali ya, tapi kita juga tadi bisa bertanggung jawab, responsibel ke semua karir tersebut gitu ya. Betul. Nah memang ada juga yang secara ada juga beberapa penampilan event yang memang nggak bisa dihubungin. Nah itu memang saya harus sudah masih ada hak cuti ya udah saya minta hak cuti. Tapi kalau misalkan nggak bisa juga ya saya harus tinggalin undangannya, eventnya ya saya harus tinggalin, nggak apa-apa gitu. Jadi kita juga nggak boleh greedy kan. Betul. Harus masih di sisi perusahaan gitu. Tapi teman-teman pasti kira-kira ini boleh nggak nih lagu yang populernya nih Senada ini, dan saya yakin hampir semua di zaman saya tuh tahu itu. Iya. Jagalah hati, jangan kau nodai, kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Masya Allah, itu fenomenal. Tahun berapa itu ya? Itu tahun 2000. Tahun 2000. Album itu ada di album Neo Sholawat. Oh iya, Sholawat itu juga ini tuh betul. Juga salah satu terobosan tuh Bang. Yang kita ya itu terinspirasi dari kata Nabi kan, kita
bicara dengan bahasa kaumnya gitu ya. Iya, betul. Bagaimana kita bisa bersolawat dengan Iya. bahasa mereka. As-sholatu wassalam. Ini Nah, kapela ini keren gitu banget ya. tuh. Waktu itu kita kan sering ke beberapa daerah-daerah tuh ya. Hmm. Pada saat kita ke Surabaya, coba bahasa sholawat pakai bahasa Surabaya. Makassar sholawat pakai bahasa Oh, iya ke betul. Manado Betul. kita kayak ke Gorontalo kita bahasa Gorontalo. Padang bahasa Padang Padang. gitu. Betul. Alhamdulillah. Boleh cari tuh neo sholawatnya senada dengan tadi Coach Erwin dan teman-teman tuh. Ustadz Agus juga itu dan lainnya. Ustadz Mas. Agus. Ada berapa orang? Sekarang berlima. Ada Saya, ada Lukman, ada Teddy, Iqbal dan Iksan. Dan ini legendaris loh, sampai sekarang masih ada kan, masih nggak bubar. Masih. Betul. Cuma memang berkurang aja ya. Dulu itu kan dirinya tuh saya, Agus, Lukman dan Isa. Trio berarti berempat nih. Berempat. Isa resign, kemudian kita rekrut Iqbal dia adiknya Agus. Kita rekrut Iksan dan kita ikut juga Kang Teddy. Nah, berjalan itu kemudian Agus bersolo karir gitu ya. Ada Al juga, almarhum ya, almarhum Alamsyah. Nah, itu dia akhirnya kita berjalan berlima sampai sekarang. Baik. Dan pasti selain multi karir ini, saya sebenarnya boleh nih nanya personal ya, selain itu ya. Ini kan Coach Erwin ini pernah kena musibah. Oh iya. Ya, saya dulu waktu di Hijrah Coach itu ya dengernya itu ya. Insya Allah ini kan sama-sama satu XL juga gitu kan ini. Dan lama kalau tidak salah ya. Hampir kurang lebih setahun lah. Nah, itu boleh diceritain. Kenapa tuh musibahnya biar ini Mbak Asti tahu nih. Jadi ini luar biasa sih ya. Saya ngalamin musibah ini tuh kalau emang ini tapi memang udah suratan takdir kali ya. Allah sudah membuat saya takdir saya mengalami kecelakaan. Kecelakaan ya berarti. Kecelakaan motor ya maksudnya? Motor, cukup parah juga. Jadi mengendarai sendiri atau saya ikut ojek online? Naik ojek online. Jadi mau pulang habis meeting gitu ya. Masih di Excel nih masih? Udah selesai. Oh, udah pindah ini 2019. Januari tanggal 24. Masih ingat saya karena itu nggak pernah lupa tuh. Jadi saya keserempet kan mobil truk gitu ya. Saya terjatuh. Sadar saya waktu jatuh tuh karena tuh sebetulnya nggak kenceng gitu. Nggak kenceng banget, orang saya lihat cuma 25 km per jam kok 20 lah gitu ya. Jadi tapi karena saking dekatnya motor mepet. Iya, serempet lah. Ya, truk lagi ya, truk gitu. Di Cawang tuh. Untungnya padat. Untungnya masih jam 3:30 Kang. 3:30 itu tuh masih belum terlalu rame tuh. Belum pada pulang jam kerja ya. Jam kerja tuh. Saya jatuhnya pun saya sadar. Saya jatuh dari motor gitu ya. Karena pelan banget kan gitu. Tapi saya nggak tahu kalau itu dampaknya ternyata serius gitu. Setelah saya mau bangun, ternyata kaki ini nggak bisa bergerak. Saya nggak tahu tuh kenapa. Baru saya teriak tuh, kaget kan. Orang saya nggak bisa berdiri gitu kan. Tolong diangkut sama orang di jalan. Nah, dibawalah saya ke rumah sakit UKI itu. Di situ saya diperiksa, di ronsen, dan saya sama sekali nggak tahu saat itu tuh saya kenapa gitu. Maksudnya ada apa dengan ini? Nggak darah, nggak ada. Coba lihat di sini, nggak ada. Cuma memang sini memar, sebelah kanan ini memar. Saya nggak tahu separah apa waktu itu. Yang tahu tuh istri saya. Saya nggak tahu apa yang diceritakan oleh dokter ortopedi itu terhadap saya. Yang jelas itu adalah ini nggak bisa dirawat di sini, katanya. Ini harus di perusahaan di rumah sakit yang besar. Karena peralatannya di sini sangat minim. Dirujuk lah gitu ya. Dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Akhirnya saya dipindahin ke RSCM. Kalau dari dokternya kan cerita begitu ya, biasanya simpel ya, ini udah gini. Saya nggak tahu tuh kalau itu serius gitu. Dan saya baru tahu bahwa
kecelakaan itu serius tuh setelah saya udah mulai sembuh. Oh, pas sudah sembuh. Udah itu tahu nggak, kecelakaan itu parah banget tahu nggak, tapi istri saya nggak pernah cerita begitu. Oh, pada saat tadi dicek itu ternyata parah sebenarnya Parah gitu ya. sekali itu, tapi saya nggak tahu gitu. Karena kan enggak kok cuma lecet sama Lecet ini aja gitu ya. Tapi istri saya nggak mau cerita tuh. Kakak saya juga nggak cerita bahwa itu sebenarnya parah banget. Jadi tulang panggulnya itu patah berantakan, Oh. Oh, nggak jadi beraturan jok gitu ya. Iya, dua-duanya Kang, kalau kita lihat ada di tulang tulang panggul itu kan tipis ya. Iya iya yang Itu gitu ya, tulang, gitu ya. yang gitu kan. Itu kan tipis tuh. Saya 2 kali jatuh tuh, Oh, berguling-guling yang itu. berguling-guling. Guling-guling. Jatuh ternyata itu cukup parah gitu loh. Dan pada saat itu di UGD itu tuh istri saya terima kabar dari dokternya bahwa ini kondisinya begini. Tapi nggak tahu saya karena pokoknya dibilang, yang saya dengar dia harus pindah ke rumah sakit besar gitu. Ya udah saya pindah. Saya pikir saya baik-baik aja gitu loh. Nggak sakit gitu. Enggak. Nah, itu ya. Tapi nggak bisa digerakin gitu. Kan kalau patah, misalnya pernah patah nih, sakit ini gitu. Enggak kalau ini ya. Enggak. Ya ada dikit lah berasa, tapi nggak terlalu ini. Nah akhirnya pindah tuh ke RSCM, dan saat itu saya sempat berpikir, ini saya kenapa ya, saya bilang saya kayaknya baik-baik aja gitu ya, kayaknya saya nggak pernah neko-neko gitu ya. Ini ujian atau teguran gitu ya. Iya, ibadah saya baik-baik aja gitu. Saya dakwah juga. Dakwah juga ya. Saya sempat berpikir, ya Allah, saya tanya, ya Allah deh, saya salah apa sih gitu kan, di jalan itu pada saat itu ada ratusan orang gitu loh. Saya kena itu ya. Kenapa saya yang kena gitu. Itu fase denial itu kalau katakan. Betul, denial tuh, penolakan. Kalau saya bilang, ya Allah, why me gitu ya. Mungkin saat itu Allah menjawab kali, why not gitu. Why not? Mungkin ya. Why not gitu. Oh, dia punya kuasa kan. Dia mau milih siapa aja, mau ya gimana ya terserah dia gitu, ya Allah gitu. Akhirnya saya mulai berangsur mulai sadar juga gitu ya. Oh, ini mungkin cobaan ya. Saya harus, setiap orang pasti mengalami hal yang demikian. Denial, pasti, anger, acceptance lagi. Benar. Ya, acceptance. Oh ya sudahlah, saya bilang. Mungkin ya, ini Pak, bahwasanya saya harus merasakan dan menikmati nih kondisi seperti ini. Jadi itu tidak bisa berjalan sesudah keluar dari rumah sakit itu, tetap nggak bisa berjalan gitu? Nggak bisa. Duduk aja nggak boleh kan? Jadi berbaring terus gitu. Jadi saya setengah duduk gitu. Setengah duduk. Selama berapa lama itu, Coach? Saya mulai bisa duduk itu sekitar bulan April. Itu udah boleh duduk setelah operasi ya, setelah operasi. Nah, setelah operasi sudah berapa bulan tuh dari? Setelah kurang lebih 4 bulanan. 4 bulan baru boleh duduk itu juga ya. Duduk, terus tapi kaki juga belum bisa jalan, karena nih saya tuh setelah operasi pertama masih ada 2 operasi lagi gitu loh. Nah, ini operasi pertama adalah masalah tulang-tulang tadi itu dirapiin gitu ya. Itu pun pada saat operasi itu belum selesai. Itu belum selesai, Kang. Jadi pada saat saya masuk operasi itu jam 2 siang. Jam 10-an tuh saya dikabarin sama dokternya. Katanya ini Pak Erwin ini kondisinya kritis. Dan bleeding. Kondisinya udah mulai turun. Padahal masih ada satu pekerjaan lagi yang harus diselesaikan. Menurut Ibu gimana katanya? Ya udah deh, selesain aja deh gitu. Maksudnya ya udah, jangan diterusin gitu. Oh, jangan diterusin, berhenti aja. Oh, udah, dia diberhentiin aja kalau gitu. Udah, akhirnya berhenti. Setelah berhenti, besoknya dokter datang kan, gimana Pak Erwin? Ini masih ada kurang ya katanya. Yang kurang itu jadi harusnya tuh dia melingkar tuh, Kang. Untuk kan ini yang tulang panggul itu kan menopang rangka tubuh ya. Dia tuh harusnya melingkar tuh, nguatin itunya, tapi dia baru setengah lingkaran, setengahnya lagi ya keburu gitu, keburu bleeding tadi gitu. Nah, akhirnya terus gimana dok, sisanya gitu, nanti kita lihat deh
biasanya sih kalau sebenarnya saya nggak tahu ya. Kalau kata dokter sih usia-usia saya ini tuh udah waktu itu tuh udah pertumbuhan tulang tuh mungkin udah agak melambat ya. Tapi coba kita lihat lagi nanti deh. Nah, alhamdulillah tuh setelah 3 bulan dicek lagi ternyata baik-baik aja. Oh, yang tadi nggak usah Nggak dilanjutkan usah lagi. lanjutin katanya. Ada rahasianya kali itu nggak? Nah, saya nggak tahu tuh. Karena gini, pada saat saya sakit tuh, ini ada pantangan makan nggak dok? Ya. Oh nggak apa-apa, makan apa aja gitu. Ya udah saya makan. Tapi gitu dok, apakah gitu saya makan? Mana enak sih makan tiduran? Iya loh, itu ya. Iya tiduran nggak. Susah deh pokoknya deh waktu itu ya sudahlah. Tapi ya gitu, seiring dengan itu ya, saya jadi susah makan gitu karena jadi males makan karena tadi posisinya tiduran kan, jadi susah untuk nikmatin. Tapi kan kata Allah nih inna ma'al usri yusran ya, 2 kali itu ya. Pasti ada nih di balik kesulitan yang Coach Erwin alami ini ada hal-hal yang spesial yang didapat. Alhamdulillah sih ya waktu itu ya. Akhirnya saya mulai tadi acceptance gitu ya. Kuncinya itu sih, acceptance, saya terima bahwa saya harus hadapi ini ya dengan berbagai kondisi ya, dengan berbagai keadaan seperti apa. Artinya begini, pada saat saya kan waktu itu kan saya trainer lepas freelance. Jadi kalau saya ngajar, saya baru dapat penghasilan. Waktu itu nggak ada penghasilan jadi kan. Dan itu benar-benar berdasarkan gaji standar aja gitu yang saya terima gitu ya. Dari perusahaan saya waktu itu 168 Solution PT-nya. Saya dikasih gaji standar dan saya nggak bisa nggak bisa ngajar kan, gimana mau ngajar gitu. Akhirnya dalam kondisi kayak gitu saya mikir apa ya yang bisanya saya yang bisa menghasilkan gitu. Keluar ide nih bikin lagu. Bikin lagu, tahu entah kenapa gitu saya berdoa, ya Allah mampukan saya untuk melakukan sesuatu yang memberikan nafkah buat keluarga saya meskipun saya dalam kondisi seperti ini gitu. Nggak tahu ada nelfon, Mas apa kabar, baik gitu. Lagi sakit saya, lagi sakit, tapi bisa bantu saya nggak bikinin Mars Mars apa ada Mars kayak sekolah gitu ya, tapi alumninya gitu. Oh bisa, saya buatin ininya, terus saya jadi lagunya kayak gini ya, saya presentasikan kan pakai voice note aja gitu. Oh bagus udah bikin musiknya. Itu bisa sambil tiduran itu ya. Sambil tiduran. Jadi dalam kondisi kayak gitu sebenarnya saya berpikir nih apa yang bisa saya lakukan yang bisa tetap menghasilkan sehingga itu jadi menghasilkan lah buat kehidupan sehari-hari gitu. Tapi ada berapa ya, lumayan tuh. Ada yang lain-lainnya juga gitu ya. Terus bikin modul pembelajaran online. Saya bikin tuh Kang. Jadi bisa nggak? Ya bisa, bilang ada laptop saya bikin ya, saya bikin ininya, voice overnya gitu ya. Terus dijual gitu ya. Kayak gitu. Jadi alhamdulillah meskipun kayak gitu ya ternyata tetap kreatif ya, tetap harus Allah ngasih jalan gitu. Masya Allah. Ada insight pada saat sesudah, kan biasanya pada saat mengalami kita kan tadi ya denial gitu kan, accept. Tapi biasanya setelah kejadian ada insight Ya. tertentu ya. Gini Kang, ini menarik nih. Saya kan termasuk, saya kan trainer ya. Trainer juga gitu, sering baca buku tentang motivasi segala macam. Kalau yang dulu kalau baca tuh ya ada beberapa yang dipraktekin, ada yang enggak. Kalau sekarang saya coba praktekin nih. Katanya kalau kita afirmasi itu jadi kenyataan. Gitu. Saya praktekin tuh. Jadi sebelum tidur, setiap malam saya sebelum tidur saya membayangkan diri saya itu sehat. Saya seperti yang dulu, saya bisa berlari, saya bisa berjalan, saya bisa main sama anak saya bisa ngapa-ngapain lah gitu ya. Saya bayangin tuh, hingga bayangan itu tuh terbawa pada saat mimpi. Jadi tiba-tiba saya jarak tadi yang nggak bisa diangkat jadi bisa diangkat. Tadi nggak bisa diangkat yang
soalnya bisa diangkat gitu. Dari afirmasi itu ya? Afirmasi itu. Wah, akhirnya jadi apa kayak nggak tahu kenapa tuh jadi gerakannya tuh jadi jadi apa Jadi ini ada gitu lagi ya. gitu loh. Jadi aktif lah gitu ya. Gitu kan dulu kan ya. Jadi gini Kang, saya berdiri nggak bisa waktu itu. Orang itu ternyata kalau 3 minggu tiduran terus ya, begitu dia bangun dia nggak bisa berdiri. Otot-ototnya mengecil. Kaki saya segede gini Kang, kaki betis saya segini, saya kaget. Wih, kok kaki saya jadi segitu ya, saya bilang. Ternyata memang nggak bisa ini, nggak Karena bisa. bukan 3 bulan lagi, berapa bulan Udah ini? berapa bulan tuh. Nah akhirnya itu tuh mulai itu ada pergerakan itu, saya afirmasi terus gitu kan, dan alhamdulillah itu jadi jadi kenyataan. Saya bikin status I'm back gitu ya, jadi saya ada foto yang lagi begini gitu saya pasang di Instagram ya, I'm back, terus teman-teman pada support gitu ya, wah iya teman-teman gitu. Afirmasi mas suggestion sama, sugesti gitu sama. Sama sugesti. Jadi saya membayangkan aja bahwa saya sedang baik-baik saja gitu, saya akan menjadi begini, dan itu sampai jadi kita merasakan seperti yang kejadian. Jadi feel-nya itu oh ya saya lagi jalan, saya lagi setir mobil gitu, terus kayak keseharian. Dan setiap periodik gitu terus gitu ya. Setiap malam mau tidur. Dan alhamdulillah tuh. Dan yang bikin saya kaget setelah itu kan 2019 ya. Nah, saya kan mesti kontrol tuh Kang. Saya dulu waktu masih sakit setiap hari Selasa seminggu sekali saya kontrol tuh ke dokter. Jadi pakai berangkar, pakai ambulan. Nggak bisa pakai kursi roda, orang nggak bisa duduk. Pakai ambulan tuh. Nah, jadi setiap pagi-pagi tuh jam 5 tuh mobil ambulan datang, 5:30 saya dibawa gitu ya, berangkat ke RSCM setiap hari Selasa tuh. Nah pada saat di akhir saya sudah mulai bisa jalan pakai tongkat gitu ya, itu sudah afirmasi itu yang sudah tuh afirmasi dari awal terus sampai akhirnya saya bisa jalan. Berapa bulan tuh di afirmasi sampai? Kurang lebih sekitar 6 bulan lah, 6 bulan sampai saya jadi Januari sampai April saya mulai bisa duduk pakai kursi roda. Agustus saya mulai terapi jalan. Terapinya tuh di ini Kang, masuk ke kolam renang gitu ya, terus saya jalan-jalan gitu di kolam renang. Karena biar gak lebih ringan kan, gravitasi kan di beban tinggi kan. Tapi kalau udah naik berat lagi, terus saya nggak bisa berdiri itu, makanya perlu dibopong waktu itu. Nah di akhir saya selesai masa terapi, saya masih ingat tuh Januari 2020 tuh ya, masih pakai tongkat gitu ya. Nah, udah bisa pakai tongkat. Terus ketemu dokternya, dokter di RSCM itu kan banyak ya. Iya. Terus dia punya catatan. Kalau saya datang, Pak Erwin ya, iya dia dibuka catatannya kan, dilihat. Rekor medisnya. Rekor medisnya. Bapak ini yang kalau kesini naik pakai berangkar ya? Iya dok. Kenapa dok? Udah bisa jalan sekarang? Udah alhamdulillah saya berdiri kan. Alhamdulillah saya bisa. Oh gitu ya. Iya. Dia kayak amazed gitu. Saya tanya, kenapa dok nih? Kalau saya catatan ini nih biasanya dia bilang, ini di 2 hal. Antara bapak lumpuh kalau kondisi kayak gini, atau bapak udah nggak ada. Waduh, 2 hal saya kan. Masya Allah saya bilang. Sampai segitu dok? Iya. Dan itu kapan ya? Sebulan, nggak sampai sebulan deh. 2 minggu lalu saya ketemu dokter yang nangani saya. 2 minggu lalu nih? 2 minggu kemarin untuk ada acara bulan September nih mas. September kemarin tuh. Saya ketemu dokter itu, namanya dokter Guntur. Wow, dokter Guntur lu. Alhamdulillah nih, terima kasih nih sudah ini ya. Dia yang nyambut saya waktu di UGD. Ya, saya masuk UGD di RSCM tuh dia yang nyambut. Dia tuh dokter residen waktu itu. Ya masih sekolah ya, jadi terusin. Dia mengamini pada saat itu tuh kita ketemu lagi Kak, saya pelukan gitu, senang banget gitu ya, udah dokter masih bantu gitu. Terus dia bilang nih ya ini lumayan serius dan parah sekali gitu. Saya nggak tahu, udah kaget juga dia bisa, karena udah bisa jalan. Pilihannya 2 tadi ya, lumpuh sama nggak ada gimana? Nggak ada nih Kang. Dan memang alhamdulillah saya juga wah Masya Allah.
Allah itu ternyata ini ya apa Hmm. ada rahasia di balik itu yang membuat kita tuh semakin takjub gitu, semakin yakin bahwa Allah itulah yang maha penolong gitu. Kita baru merasakan tuh, saya udah merasakan kalau dulu ya ditolong ya biasa aja, nggak ya bersyukur seadanya, itu sekarang jadi semakin alhamdulillah semakin yakin lah Allah segalanya. Pasti ini inspiratif banget ya, bagaimana Coach Erwin ini tenar-tenarnya kali ya tiba-tiba ada musibah sampai harus tidak bisa berjalan sekian bulan, setahun kali ya? Kurang lebih setahun dari mulai apa sakit sampai proses apa namanya recovery ya. September saya mulai recovery. September, Oktober, November, Desember saya mulai kerja lagi itu, tapi masih pakai tongkat. Pakai tongkat. Januari saya masih pakai tongkat untuk kemana-mana. Dan tadi ya tetap produktif, kreatif pada saat sakit pun. Kemudian juga ada teknik yang tadi afirmasi tadi. itu ya. Tapi ada waktu tuh ya, Iya. 6 bulan tadi ya. Ini saya kurus. Tadi dibayangkan gitu ya, dibayangkan tadi saya bisa berjalan, dibayangkan nih saya kurus nih. Tapi itu bisa jadi Kang, itu bisa jadi pengaruh juga gitu ya. Apa namanya, kalau kita menginginkan kondisi tertentu gitu ya, kita bisa membayangkan hal tersebut. Atau kembali tadi ke multi karir juga, kalau kita mengafirmasi bisa nih gitu ya, kita punya sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur, saya bisa gitu ya, itu itu bisa dipraktekkan sebetulnya. Betul. Bisa diaplikasikan tuh di kehidupan sehari-hari gitu ya. Tapi ada yang menarik nih, kemarin kita dengan beberapa coach ya, beliau sudah cerita tuh, jadi awalnya juga bukan majornya si jurusannya itu bukan training sebenarnya gitu ya. Oh iya. Nah, tapi kemudian jadi trainer kan. Tapi kalau Coach Erwin ini APS itu ini ya? APS itu tuh program studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di bawah jurusan Administrasi Niaga. Kepanjangan apa tuh APS? APS itu tuh lupa saya ya. Perkantoran dan sekretari. Oh. A-nya saya lupa deh. Administrasi perkantoran dan sekretari gitu loh. Oh. Jadi memang program studi yang dibikin untuk D3 gitu ya. Untuk mereka yang langsung kerja tapi dia tuh dibuat di perkantoran dan sekretari. Makanya karena ada sekretarinya jadi tertawa cewek. Cowoknya cuma 9. Paling cakep-cakep ya. Iya. Tapi ini nih kembali melegitimasi ya, bahwa menjustify nih bahwa karir kita tidak harus sejalan ya gitu ya dengan jurusan kita gitu ya. Ya betul. Banyak kok tadi yang jurusannya apa, backgroundnya apa, kemudian beralih sesuai dengan kondisi, tapi tetap belajar terus kan gitu. Betul. Jadi saya juga senangnya dengan dunia training itu tuh karena memang pada saat saya gabung di Excel sebagai call center waktu itu, saya alhamdulillah jadi tim leader gitu. Tuntutannya waktu itulah melakukan briefing. Nah, saya berpikir tuh gimana caranya briefing yang kalau kita kasih informasi itu orang langsung terima gitu, orang langsung bisa mengerti. Caranya jadi kalau yang lain itu briefing biasa lah gitu. Terus sudah datang juga udah males. Tapi saya coba gimana lebih menarik. Itu kan cikal bakalnya materi training kan. Gimana kita bawain training gitu loh. Nah di situ tuh saya mulai tertarik, oh ya kayaknya enak juga ya. Bawain training segala macam. Nah dari situ akhirnya saya pindah ke HC Human Capital waktu itu. Nah waktu itu masih HCBP, Human Capital Business Partner. Nah itu masih ada sedikit irisan tuh ya, karena saya masih handle gimana caranya misalkan ada yang minta training gitu kan. Saya coba bantu untuk bikin kebutuhannya, training assessment-nya seperti apa gitu ya. Nah terus saya bikinin tuh, masih ada hubungannya lah
sampai akhirnya ngelihat Coach Puji gitu ya, tertarik gitu dia jadi apa, learning development nih, saya mau dong gitu ya, jadi gitu. Akhirnya karena memang waktu itu lagi butuh banyak gitu ya, untuk itulah akhirnya saya gabung di learning and development. Jadi saya mulai tersalurkan tuh apa namanya, mengajarnya gitu tuh, bikin materi segala macam. Iya. Dari Coach Erwin ini spesialisasinya ini loh, melayani ya. Betul. Komunikasi, Ya, pelayanan. ya betul. Dan kontak center juga. Kontak center. Karena saya senang tuh dunia apa namanya, customer service ya, karena memang saya juga jadi pelakunya kan. Betul. Jadi pelakunya. Saya pernah ini Kang, apa namanya, saya nggak tahu ya, banyak orang punya mindset service yang menurut saya sih salah kaprah. Artinya gini, dulu waktu di apa namanya, di contact center, di Excel tuh, kita saya menganggap teman-teman itu ini ya, tahu kenapa kayak kurang apa namanya, kurang menjiwai gitu. Maksudnya kurang menghargai profesi sebagai seorang customer service. Bahkan waktu itu saya ingat banget, ada yang bilang customer service itu kacung kampret. Remah-remah rempeye gitu. Kenapa kacung kampret? Karena kerjanya 24 jam. Kerjanya malam. Sip lagi, sip malam. Lagi. Wah. Kampret kan. Kacung disuruh-suruh gitu loh. Nah, itu dibentak-bentak lagi tuh. Itu masih yang salah sebetulnya. Karena saya orang kalau tahu ya bahwa kalau kita pengen maju, ya, kita harus kuasai ilmu servis. Dengerin tuh pasti ya. Kalau ingin maju, kuasai ilmu servis. Kuasai servis. Saya tanya Kang Redi di sana. Profesi apa yang tidak ada unsur servisnya? Nggak ada kayaknya. Pas semua ada. Ustadz aja harus melayani. Level tukang sapu sampai presiden itu semua melayani. Presiden melayani siapa? Rakyatnya. Betul. Rakyatnya semua. Jadi harus dikuasai tuh, harus tahu tuh. Gimana kita bisa menjadi seorang pelayan yang baik ya. Even seorang leader aja kan ada servant leader kan, leader yang melayani gitu. Wah, kayaknya harus ada sesi khusus ini, nanti customer service ini. Betul, kita bongkar nanti ada apa 3 fakta di dalam service tadi itu. Salah satunya adalah bahwa service itu adalah sebuah keniscayaan, akan selalu ada di setiap profesi semua orang. Kita boleh bilang, aduh saya nggak suka nih kalau kerja yang face to face sama pelanggan. Oh ya boleh, mau kerja kayak gimana? Saya mau kerja yang ini, yang di balik belakang ini saya cuma jadi admin lah gitu, atau saya jadi kalau itu ya programmer lah, coding lah gitu. Ya silakan. Harus melayani siapa? Iya, melayani orang yang minta kan, bikinin dong. Iya, salah nih, kurang nih, itu melayani gitu. Semakin kita apa namanya, tidak bisa memberikan layanan yang terbaik, ya kita semakin jelek. Bahkan saya bilang karir seorang itu ditentukan oleh bagaimana kita memberikan servis. Multi karir, multi servis ini. Gitu, di situ. Itu kuncinya. Jadi kalau kita ada yang ada orang bilang bahwa servis itu pekerjaan rendahan gitu ya. Oh, salah. Service itu adalah ibunya pekerjaan. Customer service itu ibunya pekerjaan. Bahkan saya sudah bisa bilang bahwa kalau kita punya mindset service yang benar, harusnya service is lifestyle. Service is lifestyle. Gaya hidup gitu. Gimana caranya? Ya gampang sih. Misalkan nih di lift gitu ya, ada orang mau masuk, silakan gitu ya, simpel-simpel aja gitu. Betul, senyum itu kan membahagiakan orang, itu kan bagian dari lifestyle itu kan. Terus betul. Lagi kendaraan gitu ya, mau orang suruh lewat dulu gitu. Ada duri di jalan, ini betul. Itu lifestyle, dan saya pikir di Islam juga betul. Bumi dan, kalau saya pernah baca, saya lupa suratnya, tapi di situ dikatakan bahwa alam dan semesta itu melayani manusia. Sepanjang alam dan itu diciptakan Allah untuk melayani manusia. Betul. Ada kan ya? Ada. Iya.
bagaimana tuh matahari yang sebesar itu gitu ya melayani kita. Masa sih kita yang manusia yang kayak segini tidak bisa Itu mulai di manusia yang lain ya yang atau ke lain. alam juga. Betul. Wah, ini dia nih. Pasti makin menarik nih. Coach, ini kan tadi ya, kita tadi Coach Edwin dari kuliah sudah jadi artis, kemudian jadi karyawan, kemudian tadi jadi profesional trainer. Sekarang malah balik lagi dia trainer juga, karyawan juga, Iya. masih nggak nasib juga Masih gitu di ya. situ juga ya. Nah, ini orang kan dari awal, waduh, saya satu aja susah Coach gitu ya. Ada tips and triknya enggak lah ini? Ada sih kalau Hmm. mau di ini ya, kita mulai kita mau kulik gitu ya. Ya, ya. Kita mulai dari sesuatu yang kita suka aja, Oke, harus passion. suka, Harus suka sebetulnya. gitu. Saya juga dulu nggak tahu Kang bisa jadi penyanyi, tapi saya Oh. suka nyanyi. Saya suka nyanyi waktu itu. Ketika ketemu Ustadz Agus ya sama Lukman itu tuh suka nyanyi tuh, 3 orang itu suka nyanyi gitu loh. Tapi gimana caranya nyanyi itu yang positif, ya, Positif, bukan bermanfaat hanya ya. nyanyi biasa yang buang-buang waktu gitu. Betul, ada yang Iya. cinta satu malam jangan gitu. Ya itu yang kita lakukan. Passion kita di situ. Setelah itu udah akhirnya jadilah grup nasid kan gitu. Jadi lakukan yang kita suka dulu. Apa sih yang kita suka? Iya. Itu bisa dicari sebetulnya. Dan ya tadi makanya setelah Passion, jadi betul, itu passion. saya nggak tahu jadi apa, tapi tetap saya lakuin gitu. Ternyata jadi sesuatu yang membanggakan. Udah ada seneng, jago juga ya, nih minat, Ya. bakat. Nah dulu tuh sempat ini juga sih, kita tuh ketika kita nyanyi gitu, dan mulai dikenal sama masyarakatnya nanti sudah bukan pendakwah kan, itu karena nyanyi itu artis gitu. Nah akhirnya wah kita nih sekarang setelah kita udah sering tampil di TV, masyarakat sudah mengklaim nih ini udah sejajar dengan artis. Artis. Udah artis, udah levelnya udah artis. Padahal kita nyanyi biasa aja. Akhirnya kita kursus vokal. Mas Dwiki Darmawan Iya, betul, tadi belajar terus tadi itu ya. Jadi harus belajar. Kalau Mas sudah tahu itunya di situ gitu ya. Oh ya udah. Akhirnya saya belajar. Alhamdulillah dapat beasiswa dari Kang Dwiki Darmawan. Oh, itu mahal sebenarnya ya. Nah, itu dikasih belajar untuk belajar vokal. Oh, di muridnya di Darmawan ya. Udah kita harus, karena udah tadi ya udah masuk Iya. di sejajar kalangan artis, kita juga harus profesional gitu loh. Catat tuh, profesional tuh. Harus profesional kan itu tadi ya. Jangan malu atau malah jangan malas belajar terus gitu. Harus menyesuaikan tuh kita. Sama dengan MBA nih, makin baik aja nih. Yuk belajar terus. Iya. Nah, akhirnya kita ya ketika sudah kita pelajari, kita belajar lagi ya akan semakin terasa kan, dan kita semakin pede gitu loh. Akhirnya jadi profesi. Gitu. Jadi walaupun ya tadi kalau mau multi karir ya multi usaha juga ya untuk belajar ini, belajar ini. Nggak gampang tuh kan. Nggak gampang. Sabtu Minggu kita harus latihan. Nah, itu dibayarnya juga nggak main-main gitu. Kita harus latihan, terus kita harus nyediapin waktu untuk mencari hal-hal baru gitu ya. Bagaimana ketika sudah sering tampil, gimana cara tampilnya bisa engage dengan penonton gitu. Itu kan harus dipelajari. Ada hal-hal baru yang tampilnya ini kan bukan kayak anak SD nyanyi gitu. Harus ada engagement gitu loh. Yang tadi tuh. Yang tadi itu koreografinya dicari tuh. Gimana ya biar ada engage dengan orang itu dengan gerakan yang bisa dihafal gitu. Jadi itu liriknya dari Agim. Jadi waktu itu kita diundang untuk ulang tahun ininya Agim, pesantrennya tuh. Kita datang ke situ terus dipanggil kan, punya lagunya apa? Ini lagunya kayak gini. Jaga pelan-pelan waktu itu. Pelan ya. Oke. Coba deh kita terima, terus kita rekam gitu. Nah, sama Kang Ade itu Profesor Kendang. Kendang aja ada profesornya. Dibuat sama dia agak rancak gitu ya. Jadi dia lagunya agak ada cepat gitu. Perkusinya juga jangan. Beliau itu salah satu
anggotanya Krakatau dari Mas Dwi Darmawan. Ini salah satu orang yang mendukung tuh ya Mas Dwiki ya, salah satu yang mendukung ininya Senadanya. Senada gitu. Nah, jadi tadi tipsnya harus passion ya, sesuai Passion dengan mana yang yang kita inginkan, terus kita Kemudian juga belajar tadi belajar, udah tahu ya kita harus kembangin. profesional di semuanya itu ya. Nggak bisa nih pengen semuanya ini tapi nggak mau belajar nggak Iya, harus. profesional. Ada yang harus dibayar memang kita Oke, harus oke, lakuin. Betul lah tadi ya, time, waktunya juga Waktu, tadi ya. Sabtu Minggu, energi udah pasti. Energi udah pasti. Tuh. Resource yang lain juga materi pasti Materi juga. pasti. Tapi ya sejalan dengan perkembangannya itu ya rupanya kan kita juga belajar koka kan kasih beasiswa gitu loh. Jadi penting juga tuh karena kita lakukan karena Allah. Kita nggak karena hal yang lain itu. Ini diniatkan tuh dari awal kita nggak Itu nanti abundant energy tuh. Betul. Melimpah karena kita Masya Allah. Dari pasti semua kalau ada yang perlu training komunikasi, training services, training tadi kontak center, silakan nih. Ini Coach Erwin. Ini ada di sini nih nomornya nih. Coach, ya. Ada apa statement, closing statement. Nah, buat Mbasti ini. Oke. Closing statementnya adalah bahwa kita itu jangan khawatir dengan apa yang kita hadapi. Ya. Kita percayalah bahwa yang kita hadapi saat ini, entah kesulitan atau kemudahan, itu semuanya dari Allah. Itu semuanya dari Allah. Kita jangan pernah denial untuk atau jangan pernah kecewa gitu ya dengan apa yang kita dapat kondisi sekarang saat itu. Jangan. Pasti hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Saya yakin pasti ada hikmahnya. Allah Maha tahu lah. Allah Maha tahu. Jadi ikutin aja. Oh ya sudah. Saya setiap ketemu, saya pernah waktu saya sakit itu Kang, orang-orang yang teman-teman di Facebook gitu ya, yang tadinya cuma tegur-tegur aja tuh nggak pernah ketemu, datang ke rumah saya. Saya pikir saya hampir semua orang tuh teman-teman Excel juga yang jadul-jadul gitu ya nggak pernah ini tuh datang gitu loh. Saya kaget loh, ini apakah ini hari akhir saya dikunjungin banyak orang ya, ternyata saya salah gitu. Allah masih melimpahkan, makanya kita nggak boleh berpikir yang aneh-aneh gitu. Betul. Positif, afirmasi yang benar dan itu akan didukung. Betul. Dan jangan takut memulai multi karir ya. Betul, jangan takut untuk memulai multi karir gitu. Saya sampai hari ini aja masih belajar. Artinya sebagai seorang trainer materi yang saya bawakan itu harus diperkaya gitu loh. Dengan apa ya? Banyak belajar. Dan saya nggak spill nih tadi nih. Sebetulnya Coach Erwin juga sedang jadi marketer digital ini. Iya. Ini Nah itu salah satu juga tuh Kang. Betul. Alhamdulillah nih saya di MBA dapat kesempatan. Saya suka sama marketing, tapi belum ada kesempatan saya untuk untuk mempraktekkan. Dari tahun berapa ya? 2010 tuh saya udah suka tuh dunia marketing, coba branding tuh saya suka. Alhamdulillah di 2022 tuh saya ada kesempatan untuk menjadi head of branding and communication di MBA. Masya Allah. Baik. Pasti ya. Semoga terinspirasi, tidak takut memulai multi karir, dan tadi juga ada pengalaman hidup yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Ya, Masya Allah. Bagaimana tetap kreatif, produktif walaupun di saat sakit. Kemudian juga tadi ada afirmasi, banyak hal saya yakin yang Basti sudah peroleh.